Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Halo adik-adik semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi kalian yaitu pada halaman 156 sampai halaman 159 dari chapter 7 yang berjudul I Am Proud of Indonesia. Dan pada halaman ini yaitu pada halaman 156 sampai halaman 159 kita akan belajar tentang we will learn to describe people, animals and things in order to make them stand out. Jadi kita akan belajar untuk mendeskripsikan orang dengan maksud untuk membuatnya menonjol. Membuatnya menonjol di sini maksudnya seperti apa? Nah, ciri-ciri di situ orang yang dimaksud itu seperti apa? Maka di sini to make them stand out atau membuatnya menonjol dibandingkan yang lainnya. Sekarang kita mulai pada halaman 156. Di situ ada conversation di antara dua orang yang membahas tentang Simon. Maka di sini ada conversation about Simon to make him stand out. Jadi ada sebuah percakapan yang membahas tentang Simon itu seperti apa yang menonjol dari Simon itu sehingga dia mengetahui keberadaan atau ciri-ciri dari Simon tersebut. Sekarang kita lihat conversation-nya ya. Di situ ada dua laki-laki, yang satu bertanya, kemudian satunya menjawab mengenai Simon itu seperti apa. Kita mulai yang pertama dulu. Hello, I am in the bus terminal now. Hello, saya berada di terminal bus sekarang. But I still can't find Simon. Tetapi saya masih belum bisa menemukan Simon. Dia mencari Simon di terminal bus tetapi dia belum mendapatkannya. Kemudian dia bertanya, what is he like? Seperti apakah dia? Kemudian temannya menjawab, he is tall. Dia tinggi. He's got a fair skin. Dia itu, kulitnya itu adalah fair skin. Kulitnya adalah cerah. Kemudian dia bilang, many people are tall and have a fair skin here. Banyak orang yang tinggi dan mempunyai kulit yang cerah juga. Is he wearing jeans? Apakah dia memakai jeans? Dia bertanya seperti itu. Dia mencoba untuk mengetahui ciri-ciri dari Simon itu, apa yang menonjol dari Simon itu. Kemudian temannya bilang, no, he is wearing a uniform. Tidak, dia sedang memakai seragam. Black pants and a blue shirt with long sleeves. Dia memakai sebuah seragam, kemudian dia memakai celana berwarna hitam and blue shirt dan memakai kemeja yang berwarna biru dengan long sleeve, dengan lengan baju yang panjang. Jadi dia memakai seragam, kemudian celana berwarna hitam, atasannya berwarna biru dengan lengan panjang. Dia bilang seperti itu. Kemudian I see 3 people wearing the same uniform. Saya melihat di sana ada 3 orang yang memakai seragam yang sama. Kemudian temannya bilang, he's a bit fat and chubby. Dia itu adalah sedikit gemuk dan juga chubby. Chubby itu adalah tembem ya, wajahnya tembem. He's wearing a black hat. Dia memakai topi berwarna hitam. Kemudian saya juga bilang, oh yeah, I see him now. Saya melihatnya sekarang. He's walking toward me. Dia berjalan menuju aku. He's carrying a backpack, isn't it? Dia membawa tas. Backpack itu adalah tas ransel yang dibawa di belakang itu lah ya, yang digendong tas ransel. Isn't he? Bukankah dia seperti itu? Kemudian temannya bilang, I think so. Saya berpikir seperti itu. Okay, see you later. Oke, sampai jumpa kemudian. Dari conversation yang pertama ini about Simon to make him stand out, maka di situ ada ciri yang menonjol dari dia. Cirinya apa? Nah, sekarang yang pertama kita ketahui cirinya dia adalah he's tall,
He is got fair skin, dia tinggi, punya kulit yang cerah. Kemudian he is wearing uniform black pant and blue shirt with long sleeve. Dia memakai sebuah seragam, celananya warnanya hitam, atasannya itu adalah berwarna biru, kemudian lengannya panjang. Kemudian di situ ada dia bilang a big fat, chubby. Dia gemuk, chubby, dan juga memakai black hat, topi yang warna hitam, dan ditambah lagi dia membawa backpacks. Jadi dia membawa ransel juga. Maka di situ kita mengetahui bahwasanya Simon to make him stand out itu adalah ciri-cirinya seperti itu. Next, we will continue on page 157. Kita lanjutkan pada halaman 157. Di situ juga masih ada tentang ciri-ciri yang menonjol dari seseorang, yaitu tentang Sophia to make her stand out. Maka di sini kita akan mengetahui seperti apakah Sophia itu. Talking about Sophia to make her stand out. Kita lihat bersama-sama conversation-nya ya. Nah, di situ ada pertanyaan dulu. Which one is Sophia? Yang manakah Sophia itu? Ciri-ciri yang menonjol dari Sophia itu seperti apa? Sehingga kita semuanya mengetahui bahwasanya dia adalah Sophia. Oke, kita mulai dari conversation-nya. Hello, I've received the family photo. Halo, saya telah menerima foto keluarga. Nah, dia bilang seperti itu. Thank you very much. Terima kasih banyak. Which one is Sophia? Yang manakah Sophia? Dia tanya seperti itu. Dia ingin mengetahui ciri-ciri yang menonjol dari Sophia itu seperti apa, sehingga saya bisa membedakan antara Sophia dengan yang lainnya di dalam foto tersebut. Kemudian temannya bilang, Sorry, I don't have the photo with me now. Maaf, saya tidak punya foto sekarang. Maksudnya dia tidak membawa foto yang menunjukkan Sophia sekarang. But this may help. Tetapi ini kemungkinan akan membantumu. She is tall and thin. Dia itu tinggi dan juga kurus. Kemudian saya bilang, I see 3 girls here. Saya melihat ada 3 gadis di sini. And they are tall and thin. Dan mereka itu semuanya tinggi dan kurus. Is her hair straight and long? Apakah rambutnya itu lurus dan panjang? In a ponytail, dengan sebuah ponytail. Kalian sudah tahu ponytail itu seperti apa? Nah, ponytail itu gambarnya seperti ini. Jadi rambutnya lurus kemudian dikuncit, itu loh ya, itu namanya ponytail. Apakah rambutnya lurus, panjang, dan dikucir? Kemudian dia bilang, No, that's Rina, my niece. Tidak, itu adalah Rina, keponakanku. Sophia's hair is curly, usually in plaits. Rambutnya Sophia itu adalah curly. Curly adalah keriting. Usually in plaits. Biasanya in plaits itu gambarnya seperti ini ya, dikepang itu kayak anyaman dikepang. She has a fringe. Dia itu punya pinggiran, jadi rambut yang dikepang, kemudian di pinggirnya itu ada kayak garisnya, itu fringe. Kemudian saya bilang, 2 girls is wearing their hair in plaits. 2 gadis di situ, di foto di situ, semuanya rambutnya dikepang. They both have a fringe too. Mereka berdua juga punya pinggiran kayak tadi juga. Kemudian temannya bilang, Right, benar. Sophia standing, not sitting. Sophia itu sedang berdiri, bukan duduk. She's wearing a yellow night dress. Dia sedang memakai baju berwarna yellow kuning. Jadi dia memakai baju malam berwarna kuning. With a picture of a sleeping baby. Dengan sebuah gambar yaitu bayi yang sedang tidur. Kemudian saya bilang, Got it. Oke, saya menemukannya. Wow. That chubby little girl 5 years ago is now a beautiful slim girl. Dia bilang seperti itu. Dulu 5 tahun yang lalu, dia itu adalah gadis yang chubby, tembem. Dia bilang seperti itu. Dan sekarang menjadi gadis yang cantik dan juga langsing. Dia bilang seperti itu. Kemudian temannya bilang, Yes, she is. Iya, dia seperti itu.
Di conversation halaman 157 di situ ada ciri-ciri yang menonjol dari Sofia. Kita lihat ya, ciri-ciri yang menonjolnya itu seperti apa. Yang pertama, nah kamu lihat di situ. Yang pertama, Sofia itu adalah tall and thin, tinggi dan juga kurus. Kemudian yang kedua, Sofia's hair is curly, usually in plaits. She has a fringe. Rambutnya Sofia itu adalah curly, keriting, biasanya dikepang dan juga punya pinggiran. Nah, kayak gitu. Kemudian ciri berikutnya, Sofia standing not sitting. Dia itu berdiri bukan duduk. She is wearing a yellow night dress. Dia sedang memakai baju malam yang berwarna yellow, kuning. With a picture of a sleeping baby. Dengan sebuah gambar yaitu ada bayi yang tidur. Nah, itu adalah ciri dari Sofia. Ciri yang dimaksud di sini adalah ciri yang menonjol dari Sofia atau Sofia to make her stand out. Jadi ini adalah sesuai dengan pembahasan kita, yaitu Sofia to make her stand out. Next, on page 158, kita lanjutkan halaman 158. Kita masih membahas tentang ciri-ciri yang menonjol dari seseorang. Nah, di sini di dalam ciri-ciri yang menonjol dari seseorang di sini adalah Mrs. Herlina, tentang Mrs. Herlina to make her stand out. Masih sama ya seperti sebelumnya, di situ ada conversation di antara dua orang. Sekarang kita lihat conversationnya seperti apa. Is our science teacher, Mrs. Herlina here? Apakah guru sains kita, Bu Herlina di sini? I have never met her. Saya tidak pernah bertemu dengannya. Saya bilang seperti itu. Kemudian temannya bilang, atau teman saya bilang, yes, she is here. Ya, dia di sini. Beliau ada di sini. But I don't know where is she now. Tetapi saya tidak tahu di mana dia berada. She is in batik and black pants. Dia memakai baju batik dan juga celana yang berwarna hitam. Dia bilang seperti itu. Kemudian saya menjawab, but all the ladies here are wearing batik and black pants. Tetapi semua wanita yang ada di sini memakai batik dan juga celana hitam. Saya masih bingung. Akhirnya saya bertanya seperti itu. Kemudian teman saya bilang, you are right, kamu benar. Ah, there she is. Nah, itu di sana ada beliau. She is the big lady with the glasses. Beliau itu adalah seorang wanita yang besar, maksudnya dia gemuk ya, with glasses, dengan memakai kacamata. She is sitting on the bench in front of the principal office. Beliau itu sedang duduk di bangku itu kayak kursi yang panjang ya, di depan kantor kepala sekolah. Kemudian saya bertanya, which one? Yang mana? Both ladies are big and wearing glasses. Dua wanita itu semuanya besar, semuanya gemuk dan memakai kacamata juga. Is she wearing a scarf? Apakah dia memakai shawl? Saya bertanya seperti itu. Kemudian teman saya bilang, no, she is not. Tidak, dia tidak seperti itu. She is carrying a pink purse. Dia membawa pink purse, yaitu tas berwarna pink. Kemudian saya bilang, alright, come on, let's meet her. Oke, baiklah, ayo kita pergi, kita akan menemuinya. Nah, di conversation halaman 158 di situ ada ciri-ciri yang menonjol dari Ibu Herlina. Kita lihat ya ciri-ciri yang menonjol dari Ibu Herlina itu seperti apa. Yang pertama, nah di situ ada she is in batik and black pants. Yang pertama, beliau itu memakai batik dan juga celana yang berwarna hitam. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah she is a big lady with glasses. Beliau itu adalah badannya itu besar, gemuk dengan memakai kacamata. She is sitting on the bench in front of the principal office. Beliau sedang duduk di kursi di bangku ya, yang berada di depan kantor kepala. Kemudian di situ ada tambahan lagi, she is carrying a big purse. Dia memakai tas yang berwarna pink. Nah, disitulah dia mengetahui bahwasanya ciri-ciri yang menonjol dari Bu Herlina itu seperti itu. Dengan ciri-ciri tambahan lagi, beliau itu memakai tas yang berwarna pink.
Setelah tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri yang menonjol dari seseorang. Yang pertama dari Simon, yang kedua dari Sophia, dan yang ketiga dari Mrs. Herlina dari guru sains. Sekarang kita menuju pada halaman 159. Di halaman 159 di sini ada tugas kalian pada collecting information ya. Tugasnya di situ, we will put the right punctuation mark to the description of Simon, Sophia, and Mrs. Herlina to make the text meaningful. Jadi tugas kalian di sini, kalian harus meletakkan punctuation mark, right punctuation mark, atau tanda baca yang benar pada deskripsi dari Simon, Sophia, dan Mrs. Herlina. Sekarang kita lihat contoh yang pertama. Di situ ada Simon tanpa tanda baca ya. Jadi karena di situ tidak ada koma, tidak ada titik, maka kita membacanya juga langsung aja lurus tanpa ada titik koma. Simon is tall, he has a fair skin, he is wearing a blue shirt with a long sleeve, he is a bit fat and chubby, he is wearing a black hat, he is carrying a backpack. Di situ. Maka di situ tadi untuk contoh yang pertama tanpa adanya punctuation mark. Nah, kemudian untuk jawaban yang benar kita lihat ya. Simon is tall. Untuk huruf pertamanya, huruf S itu menggunakan huruf besar karena sebagai awal kalimat. Simon is tall, titik. Kemudian dilanjutkan lagi, he has a fair skin, titik. Kemudian he is wearing a blue shirt with long sleeves, menggunakan titik lagi, karena antara kalimat satu dengan kalimat yang lain dikasih titik. Kemudian huruf pertamanya lagi, kita juga menggunakan huruf besar lagi. He is a bit fat and chubby, titik. Kemudian kita lanjutkan lagi, he is wearing a black hat, titik, dan yang terakhir he is carrying a backpack. Sekarang kita lanjutkan nomor 2 ya. Kita langsung menuju pada jawabannya karena di dalam soal yang kedua ini kan tanpa adanya punctuation mark, maka kita langsung menuju pada jawabannya. Jawabannya yang benar adalah Sophia, di sini menggunakan huruf S-nya besar. Sophia is tall and thin, titik. Kemudian dilanjutkan, she, S-nya huruf besar lagi, capital letter. She has curly hair in plaits, titik. She has a fringe, titik. She is standing, not sitting, titik. She is wearing a yellow night dress with a picture of sleeping baby, titik. She is not a little chubby girl, titik. Dan yang terakhir adalah, she is a beautiful slim girl, titik. Itu untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut pada nomor 3, Mrs. Herlina. Untuk jawabannya langsung aja ya. Mrs. Herlina, jangan lupa untuk pertama kali menggunakan huruf besar. Mrs. Herlina is a big lady with glasses, titik. Kita mulai lagi, C-nya huruf besar. She is wearing batik and black pants, titik. Kemudian kita mulai lagi huruf besar. She is sitting on the bench in front of the principal's office, titik. Kita mulai lagi. She is not wearing a scarf, titik. Kemudian kita mulai lagi. She is carrying a pink purse, titik. Nah, itu adalah punctuation dari soal atau dari pertanyaan halaman 159. Nah, itu tadi video saya mengenai materi kalian, yaitu untuk membuat ciri-ciri yang menonjol dari seseorang atau to describe people, animal, things in order to make them stand out. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.